Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya jelepot. Seperti janji saya yang kemarin, saya mau ke step berikutnya. Saya pastikan dulu burung yang kemarin kita udah latih dari step pertama, step kedua, dari mulai respon pertama, respon kedua. Kita mau yang ketiga. Saya pastikan dulu ini nggak ada tali. Tuh, kita nggak ada tali ya. Kita udah latih beberapa hari. Kita harus yakin. Dan di video kali ini saya mau kasih bocoran hal-hal penting apa aja yang perlu diperhatikan sebelum kita melepas tali burung yang kita latih, supaya kita lebih yakin dia akan nempel ke tangan ya. Kita lepas. Keren. Itu tadi kan buktinya kenapa dia udah yakin tuh dilepas. Terbukti tadi dari genteng, terus saya panggil jarak sekitar ada 8 meter, dia turun. Kita coba lagi untuk tes yang berikutnya, bahwasanya burung ini memang udah yakin untuk dilepas. Saya akan coba lari aja deh, karena dia udah fokus sama tangannya. Itu kebetulan burungnya di atas sana, panggil Uren. Mantap. Itulah, kalau udah responnya jago ke tangan jago, kita baru bisa lepas tali. Ini si Uren udah lepas tali, jago semuanya pokoknya. Nanti di selingan video ini tuh, Uren, di selingan video ini saya akan jelaskan beberapa hal yang harus dilakukan sebelum kita ngelepas tali si burung jelas Uren tadi, supaya aman ketika kita lepas dan gampang untuk dipanggil terutama ya. Coba lagi, Uren. Jadi memang dari kemarin itu yang step pertama ya, step pertama yang mulai saya dari step pertama kita narik, terus lagi step kedua kita ngelatih fokus, udah bagus, kita latihan itu beberapa hari udah bagus, kita lihat. Nah, inilah yang kita lihat perkembangan dari step awal ini. Kita ngeliat lagi, kita panggil, terus lagi kita taruh lagi, kita panggil. Ini kita lihat perkembangan respon dia ke kita, bagus apa enggaknya. Terus kita coba juga dengan cara ini, kita jalan terus kita panggil ke arah tangan kita. Sesekali kita sambil berlari juga untuk ngelihat dia ngejar kita apa enggak. Jadi udah yang step kemarin udah bagus fokusnya, kita lihat kan fokus ke tangan tuh di jarak 5 meter. Di jarak 5 meter inilah yang harus kita latih guna mempertajam responnya. Karena di jarak terdekat ini kita nanti akan paham seberapa kuat respon dia ke kita. Ini selalu kita lakukan di jam makannya, biar dia lebih fokus. Terkadang dalam latihan ini membuat kita bingung, karena burung mungkin agak susah dipanggil dan lelet. Satu hal penting sebelum burung latihan harus ditimbang agar kita tahu di berat berapa dia enak mainnya. Jadi kemarin beberapa hal yang udah kita lakukan dari step pertama, step kedua kita udah mulai narik dia, terus fokus di jarak 5 meter, di 10 sampai 10 meter udah bagus responnya ke tangan, udah fokus dia nggak ke samping, ke kanan, ke kiri, kemudian dia misalkan ke atas genteng kita panggil dia lebih gampang untuk dipanggil. Maka untuk step berikutnya dipastikan dia bisa untuk lepas tali, beranilah yakin lepas tali. Karena konteksnya sebelum kita ngelepas tali si burung tadi, dari step-step yang kemarin itu kita udah perhatikan bener, memang dia waktu pakai tali udah lurus saja ke kita, terus lebih sering ke kita udah yakin. Terus lagi untuk hal yang paling penting ketika kita mau melepas si jalak suran ini, talinya mau kita lepas, itu sebelum latihan
latihan, setiap kita latihan dari step pertama, step kedua, kemudian sampai lepas tali, kita pastikan kita harus hafal berat badan dia. Nah, nanti saya kasih tahu videonya ya. Ini. Nah, ini kontrol. Di beratnya dulu, ditimbang dulu. Diam dulu. Dia berapa beratnya nih? Saya. Diam Nuren, diam Nuren. Di 61 beratnya Nuren. Ini harus kita kontrol di setiap kita mau main latihan. Jadi di 61. Terus kita hafalkan dia berat berapa, dia enaknya main. Nah, setelah tadi itu kita udah tahu beratnya berapa, di setiap jam makan kan itu pasti saya timbang si burung ini. Nanti kita perhatikan di setiap berat berapa dia enak untuk kita panggil. Misalkan dia berat di 60 ya. Berat di 60 dia itu enak kita panggil. Kemudian besok naik beratnya jadi 65. Agak lebih lelet, berarti nggak bisa kita di berat 65. Kita turunin lagi di 60, di 62 atau mungkin di 62 juga enak kita mainin. Maka kita harus ingat di berat itulah kita main terus. Nanti sesekali kita naikkan lagi, misalkan dalam 4 hari kemudian kita naikin ke 65, nanti kita turunin lagi. Gunanya apa naik turun itu? Gunanya untuk melatih respon dia di berat tinggi, supaya nanti ketika dia beratnya kita tambahin, dia tetap responnya jago. Nah, itu hal yang paling penting harus dipahami ketika kita mau ngelepas tali si burung jalak suren ini. Setelah udah dilepas, udah ketahuan beratnya, maka burung itu siap untuk main lepas tali. Dan kayaknya sih burung ini siap untuk free fly pakai motor. Pengen tahu nggak keseruannya nanti dia latihan pakai motor, free fly pakai motor? Saksikan terus channel ini di video selanjutnya. Terima kasih udah saksikan video kali ini, cukup singkat, mudah-mudahan sangat menghibur. Jangan lupa goyang jempolnya untuk selalu like, comment, and subscribe-nya agar channel ini semakin sukses. Dadah. Assalamualaikum, makasih ya udah monetis, alhamdulillah ya Allah, makasih. Makasih buat teman-teman semua yang kemarin udah subscribe, makasih yang udah nonton video ini, makasih. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, murah rezeki selalu. Dadah. Assalamualaikum. Nih. Dadah.